Ini kita mendorong komunitas-komunitas masyarakat, semisal siswa-siswi SD, SMP sampai SMA, dan kemudian kader Posyandu, kader PKK, ya kan, forum RT, forum RW menjadi subjek perubahan atas terciptanya lingkungan bersih. Dengan cara apa? Dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Serang, kembali lagi di Tetakon Podcast dari Ruang Bicara Kita Bangun Daerah Bersama. Bersama saya Aulia. Nah, di sini sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai juga serius tentang permasalahan kita sehari-hari, yaitu tentang permasalahan sampah dan juga PJU, yaitu penerangan jalan umum. Nah, di episode kali ini Tetakon Podcast bertemu ke kediaman seorang wakil rakyat. Beliau juga mempunyai suara kuat di parlemen lokal. Nah, siapa dia? Beliau adalah Bapak Ahmad Muhibin SHI, anggota DPRD Kabupaten Serang sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum Bapak Ahmad Muhibin. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih ya Bapak ya sudah menerima kehadiran kita bertamu di kediaman Bapak ini, Pak. Suatu kehormatan juga saya diberikan ruang untuk bicara oleh Tetakon Podcast. Nah, Sobat Serang, seperti kita tahu sekarang ini pemerintah Kabupaten Serang sedang menjalankan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu isu yang jadi sorotan masyarakat adalah masalah lingkungan dan penerangan jalan umum, atau disingkat dengan PJU. Hari ini kita bakal bahas semua itu dari kacamata legislatif bareng Pak Muhibin yang pastinya punya banyak solusi menarik dan pengalaman dari curhatan masyarakat langsung. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang serius, bisa diceritakan sedikit latar belakang perjalanan politik Bapak hingga jadi anggota DPRD Kabupaten Serang? Saya memperkenalkan diri. Saya terlahir dari orang tua, ya kan, orang tua tepatnya di Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi. Saya terlahir dari latar belakang keluarga. Bapak saya supir truk. Dahulunya bapak saya adalah bapak dan ibu saya TKI dan TKW di Arab Saudi, dan kemudian pulang ke Indonesia, ke tanah air karena mau melahirkan saya, dan kebetulan saya itu dalam kandungannya ada di Arab Saudi ketika memang bapak ibu saya sedang bekerja di Arab Saudi sebagai TKI dan TKW. Dan kemudian saya tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Saya 6 bersaudara, saya anak kedua. Saya hanya berharap kepada orang tua saya dahulu, saya ingin bersekolah. Kenapa saya ingin bersekolah? Karena dengan sekolah saya merasa setara dengan yang lain. Setelah saya lulus kuliah, dan kemudian saya punya pemikiran, jangan sampai adik-adik saya nggak lulus kuliah. Jangan sampai adik-adik saya nggak sekolah. Makanya kemudian saya melakukan sesuatu hal yang memang bisa saya kerjakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantu beban orang tua, tanggung jawab orang tua untuk keberlanjutan sekolah, pendidikan adik-adik saya. Dan alhamdulillah adik-adik saya semuanya lulus kuliah. Ada yang lulus dari Kairo, Al-Azhar, dapat beasiswa, dan kemudian juga sudah lulus S2, juga yang lainnya. Alhamdulillah itu juga berkat kerjasama keluarga ya. Bahu-membahu itu. Dan kemudian saya bekerja apa yang bisa saya lakukan, ya kan. Saya bekerja dengan posisi apa yang bisa saya lakukan. Konsep saya adalah mencari rezeki, kerja mencari rezeki, ya kan. Bisnis bukan mencari untung tapi juga mencari rezeki. Kemudian saya diawali dengan apa yang bisa saya lakukan. Kadang jadi supir batangan mobil truk, ya kan, ngangkut pasir, ngangkut bata, dan lain sebagainya. Sambil saya juga tetap melaksanakan aktivitas organisasi, karena background saya waktu zaman kuliah juga aktivis. Kebetulan saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Jogja, dan jenjang struktural saya di HMI sampai pada posisi pengurus cabang. Saya alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Jinayah Siasah Fakultas Syariah. Dan alhamdulillah yang tadi saya sebutkan, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan sambil melanjutkan aktivitas organisasi. Saya aktif di KNPI dan lain sebagainya, dan kemudian saya juga mencoba peruntungan kemudian aktif ya sebagai staf ya di salah satu asosiasi badan usaha konsultan, waktu itu Perkindo,
dan kemudian saya belajar di situ, nimba ilmu di situ, ke pengusaha-pengusaha senior, dan kemudian sampai pada posisi saya memberanikan diri untuk membuat perusahaan, dan kemudian saya coba menekuni, mempelajari tentang bagaimana mekanisme, kaedah, serta banyak hal kaitan dengan jasa konsultansi, ya kan. Kemudian saya buat perusahaan, alhamdulillah berjalan, dan kemudian saya juga terpilih secara aklamasi 2 kali sebagai Ketua Asosiasi Badan Usaha Konsultan Persatuan Konsultan Indonesia Provinsi Banten. Dan kemudian tahun 2024 kemarin saya ditugasi oleh Partai Gerindra dan juga didorong oleh masyarakat Dapil 1 untuk mencalonkan diri sebagai salah satu caleg Kabupaten Serang. Dan kemudian alhamdulillah Allah ngasih saya rezeki, ya kan. Kemudian kepercayaan dari masyarakat juga diberikan ke saya, dan kemudian saya alhamdulillah duduk sebagai anggota DPRD, ya, terpilih dengan perolehan suara 13.945. Banyak Itu. ya, Pak ya. Insya Allah ya Pak ya perjalanannya. Nah, untuk Komisi 4 ini membidangi apa saja sih Pak kalau boleh tahu, dan kayak sejauh ini nih gimana sih tantangannya sebagai anggota Dewan ini Pak? Posisi mitra kerja Komisi 4 itu ada Dinas PUPR, ada Dinas Perkim, PRKP, ya. Ada Dinas PRKP, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kominfo. Sejauh ini tantangan yang Bapak hadapi sebagai Dewan itu apa saja Pak? Setiap tugas pasti punya tantangan, tapi kita balik lagi ke motivasi awal, kita balik lagi kepada hitoh kita sebagai anggota DPRD. Kita diamanai oleh undang-undang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan secara eksplisit bahwa tugas dan fungsi Dewan itu adalah memiliki tugas dan fungsi budgeting, terus legislasi, dan juga pengawasan. Dalam kerangka optimalisasi perencanaan program dan juga realisasi program yang kemudian bisa menghadirkan manfaat yang banyak bagi masyarakat Kabupaten Serang, tentunya kita juga memiliki tugas dan fungsi pengawasan. Bagaimana pengawasan itu harus dimulai dari perencanaan program, bukan hanya pada posisi realisasi program yang kemudian dalam bingkai APBD. Kan gitu. Oke Pak, untuk selanjutnya ya, Pak Muhibin ini sejauh ini bagaimana sih DPRD melihat kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Serang, khususnya di daerah-daerah yang masuk kategori kumuh? Terkait masalah sampah, pertama, persoalan sampah itu bukan hanya karena faktor minimnya infrastruktur, tapi juga memang minimnya kesadaran masyarakat. Ya, kaitan dengan apa? Kaitan dengan kesadaran akan hidup bersih dan juga rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Kaitan dengan pemikiran, saya mencoba untuk menghadirkan solusi pemikiran kaitan dengan sampah. Setidaknya ada 2 langkah yang bisa dilakukan oleh Pemkab Serang. Ya. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh Pemkab Serang, yaitu langkah preventif dan juga langkah kuratif. Langkah preventif setidaknya ada dua pendekatan. Pertama, ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan kebijakan dan regulasi. Terus kedua, pendekatan kegiatan. Pendekatan kebijakan dan regulasi, saya membayangkan bahwa pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi tegas kaitan dengan penanganan persoalan sampah. Karena ini kaitannya dengan aturan operasional, maka menurut hemat berpikir saya, aturan yang dibutuhkan adalah Perbub. Karena memang aturannya operasional banget. Dalam posisi Perbub itu, nanti bagaimana ya bagian hukum nanti yang menerjemahkan dalam bentuk redaksional aturannya. Tapi paling tidak dalam Perbub itu di situ menyatakan, di situ mengatur tentang aturan operasional teknis bagi desa-desa, ya, yang kemudian sampahnya mencapai sekian persen, itu akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk semisal, ya kan, semisal dalam bentuk penundaan penundaan realisasi Siltaptun, penundaan realisasi BHPRD, sehingga dari aturan yang sifatnya mengatur dan sedikit memaksa itu, kemudian pemerintah desa tergerak untuk menjalankan dan menggerakkan gotong royong di lingkungan bersama RT, RW, dan juga komunitas-komunitas masyarakat dan juga masyarakatnya itu sendiri. Dan kemudian bayangan saya,
ketika pemerintahan desa kemudian ada sanksi dan reward ketika buah dari Perbup itu, maka kemudian uh, akan tumbuh ke depannya kesadaran ya. Ya, Jadi ya. yang tadinya sifatnya mengatur dan memaksa, kemudian ini menjadi habit. Itu menjadi habit. Ya kalau seumpamanya masyarakatnya masih membandel, semisal di posisi pemerintahan desa ya di desa mana gitu kan, posisinya masih membandel dan kemudian desa itu kan ketika memang sampahnya dalam posisi sekian persen, kemudian ada sanksi juga dari Pemkab Serang berupa semisal penundaan realisasi Siltaptun dan juga BHPRD. Tentunya juga pemerintahan desa juga kan akan tergerak untuk melaksanakan ini menerbitkan peraturan kepala desa semisal bagi warga yang membuang sampah sembarangan semisal atau yang tidak menjaga lingkungan dan kebersihan akan dikenai denda atau Denda gitu ya, bagaimana. Pak ya. Artinya ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk penanganan sampah. Pertama langkah preventif dan kedua langkah kuratif. Langkah preventif yang tadi saya sebutkan bahwa butuh kebijakan dan regulasi yang tegas ya. Terus kedua pendekatan untuk menjalankan langkah preventif dalam bentuk kegiatan. Saya di sini punya ide dasar kaitan dengan apa? Literasi ya, literasi dan aksi. Aksi apa? Aksi sosial untuk menjaga lingkungan. Di sini saya memposisikan dalam ide saya masyarakat itu jangan cuma jadi objek sosialisasi, tapi masyarakat itu menjadi subjek, ya. Subjek yang bertanggung jawab untuk persoalan sampah. Bagaimana sampah ini kemudian bisa teratasi dalam rangka apa? Dalam rangka membangun budaya masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Semisal dengan pendekatan tadi kan saya bilang literasi ya, literasi dan juga aksi. Tentunya kan ada literasi. Semisal, dan ini berbasisnya komunitas, dan mungkin membutuhkan setidaknya 3 leading sektor. Dalam hal ini Kominfo karena berbasis digital. Literasi yang saya pikirkan ini adalah berbasis digital. Dalam hal ini ada 3 leading sektor yang kira-kira nanti bisa menjalankan ide dasar ini. Pertama Kominfo, kedua Dinas Pendidikan, ketiga Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Apa? Ini kita mendorong semisal dari komunitas sekolah, ya komunitas sekolah untuk apa? Untuk didorong supaya anak-anak sekolah itu kita dorong untuk buat konten-konten yang produktif, buat konten-konten yang positif, semisal konten-konten positif, semisal komik digital, ya tentang bagaimana kemudian seharusnya kita hidup dalam masyarakat yang mengharapkan lingkungan kita bersih. Itu bisa dibuat konten digital dalam bentuk komik digital. Terus bikin video pendek, ya kan? Bikin konten-konten kreatif kan yang semuanya itu berbasis smartphone. Karena bagaimanapun juga masyarakat sekarang dari anak kecil sampai orang tua kan semuanya pegang smartphone. Iya, betul. Kita memanfaatkan situasi dan keadaan itu menjadi peluang. Bisa kita lakukan. Kita bisa rekayasa human empowering ya. Kita bisa melakukan rekayasa sosial dalam bentuk kegiatan literasi dan juga aksi sosial untuk menjaga lingkungan dengan cara mendorong supaya masyarakat terlibat aktif menjadi subjek untuk memproduksi konten-konten positif yang kaitan dengan sosialisasi agar tidak buang sampah sembarangan, agar menjaga lingkungan. Itu ya, itu langkah-langkah preventif ya. Langkah-langkah preventif. Dan kedua, langkah kuratif ya. Langkah kuratif ini bisa kita dari pemerintah Kabupaten Serang untuk menyediakan infrastruktur. Ya, infrastruktur dalam hal ini adalah semisal menyediakan bak sampah dalam bentuk kontainer ini, kontainer yang dump truck itu loh. Kontainer dump truck itu di setiap desa, jumlah desa yang ada di Kabupaten Serang itu adalah 326 desa, dan kemudian melakukan pengadaan mobil sampah. Ada 29 kecamatan, setidak-tidaknya kita melakukan pengadaan di 29 mobil bak sampah itu. Sehingga ketika mengambil sampah, jadi bak sampahnya itu kan udah ada. Jadi tinggal ngambil gitu loh. Sehingga kita nggak ada tambahan-tambahan operasional untuk tenaga manusia untuk mengutin sampah. Itu yang langkah kuratif ya, salah satunya. Terus itu yang solusi jangka pendek, langkah kuratif dalam pendekatan jangka pendek. Tapi jangka panjangnya apa? Kita membutuhkan TPSA, ya, tempat pembuangan sampah akhir.
Dalam posisi pemerintah Kabupaten Serang ini kan kita masih gagal dalam melakukan pengadaan TPSA. Langkah preventif dan kuratif ini bisa disatukan menjadi satu kesatuan yang integral. Karena tadi tuh kita mensosialisasikan bahwa kita ini darurat sampah gitu. Tapi persoalan sampah ini kan bukan tentang minimnya infrastruktur, tapi kan ini juga tentang minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kebersihan. Itu terkait dengan TPSA dan posisi Ibu Zakia sudah melemparkan wacana juga kaitan dengan masalah sampah. Wacananya apa? Pengelolaan sampah untuk energi listrik. Saya memahami gagasan Bu Zakia ini merupakan solusi dua arah. Pertama, mengatasi persoalan sampah, dan kedua, ya kan, menghadirkan sumber energi listrik. Saya mendukung apa yang diwacanakan oleh Bu Zakia, apa yang digagaskan oleh Bu Zakia. Mudah-mudahan semua gagasan-gagasan baik yang dilahirkan oleh kejernihan pikiran dan kejernihan hati Bu Zakia untuk membangun Kabupaten Serang itu bisa termaterialisasi dalam bentuk program. Karena bagi saya, gagasan yang tidak termaterialisasi dalam bentuk program akhirnya hanya menjadi angan-angan. Nah, untuk terkait anggarannya itu di mata Bapak ini seperti apa sih, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan kegiatan kaitan dengan langkah ini ya, langkah preventif tadi ya, betul. Langkah preventif dengan pendekatan kegiatan. Saya memikirkan, saya punya gagasan tentang kegiatan literasi, literasi dan juga aksi sosial lingkungan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ya leading sektor untuk melaksanakan kegiatan literasi ini setidaknya ada di 3 OPD, Kominfo, Dinas Pendidikan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kalau kaitan dengan penganggaran tentunya harus dipertimbangkan juga aspek target dan sasaran. Karena kan saya sebutkan tadi kan ada kegiatannya yang namanya di komik digital, ada kegiatan yang namanya membuat video pendek, ada kegiatan yang namanya kegiatan-kegiatan apapun yang kemudian itu berbasisnya smartphone gitu. Jadi kalau kaitan dengan penganggaran tentunya harus kita harus mempertimbangkan dulu di aspek kajian teknisnya. Jadi pilihannya itu kegiatan mana atau semuanya, tapi sasarannya untuk apa? Dan ini sifatnya pendampingan-pendampingan. Kegiatan pendampingan-pendampingan terhadap sekolahan, bagaimana kemudian kita membuat video ya kan, video pendek kaitan dengan bagaimana kita bisa menyampaikan dalam video pendek itu tentang bagaimana bisa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, banyak hal lah. Kaitan dengan anggaran tentunya harus dipertimbangkan juga aspek kajian teknisnya, dan dalam hal ini kaitan dengan kajian teknis tentunya saya harus membahas bersama dengan 3 OPD yang saya sebutkan tadi. Yang tadi itu ya, yang Dinas Pendidikan, Kominfo, ya kan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Harus disinkronin dulu, harus disinergikan dulu kebutuhan kegiatan dan juga sasarannya, sehingga kegiatan yang dijalankan itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan output yang memang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah dalam program 100 hari kerja ini menurut Bapak ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sampah ini? Langkah konkretnya sudah ada ya. Bu Zakia sudah melempar wacana pengelolaan sampah berbasis pengelolaan sampah untuk energi listrik. Itu solusi jangka panjang. Dan itu solusi baik. Dan saya memahaminya ini adalah solusi dua arah. Pertama untuk mengatasi masalah sampah, dan kedua juga sebagai sumber energi listrik. Ya, itu satu. Terus kedua, akan kita lakukan juga langkah-langkah preventif yang saya sampaikan tadi, ya kan? Langkah-langkah preventif ya dalam pendekatan membuat regulasi dan juga kebijakan. Dalam kerangka apa? Dalam rangka mengatur dari aturan itu kemudian harapannya bisa menjadi kebiasaan untuk bisa menjaga lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan. Dan sebenarnya kalau kenapa kemudian saya ada pemikiran literasi dan juga aksi sosial, karena memang masyarakat Kabupaten Serang ini kan masyarakat religi. Ya, semua juga sudah memahami doktrin agama an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi
ya kan? Mungkin gitu loh, ya kan? Alinsanu makanul khotowan nisyan, ya kan? Manusia itu tempatnya hilap dan lupa. Iya, iya. Ya perlu kita ingatkan Betul. dengan apa? Dengan kegiatan literasi tadi. Iya, iya. Literasi dan juga aksi sosial. Kita jadikan masyarakat itu hanya bukan sebagai objek sosialisasi, tapi kita jadikan subjek sebuah perubahan untuk terciptanya Kabupaten Serang yang bersih. Supaya Kalau mereka, lingkungannya bersih, insya Allah bahagia iya, iya, warganya. betul. Supaya mereka juga terjun langsung gitu ya Pak ya. Sebagai subjek perubahan, Iya, bukan iya. objek Iya, sosialisasi. betul. Sejauh ini kan eh, apa nih kaitan dengan persoalan sampah? Apa kegiatannya akhirnya sosialisasi kan? Akhirnya kegiatan menghasilkan kegiatan, Iya, iya. bukan kegiatan yang menghasilkan kesadaran. Harusnya harus ada inovasi ya, harus ada inovasi. Saya tadi menyampaikan kegiatan literasi dan juga aksi sosial dan lingkungan ya. Itu kan tawaran ide sebenarnya. Tentunya tepat dan tidaknya dan seperti apa kerangka acuan kegiatannya tentunya kita bahas bersama nanti. Itu tentunya ini dalam rangka untuk membangun kebiasaan, Iya. membangun kesadaran ya. Iya. Ya itu. Oke Pak, untuk ini kita rehat dulu sejenak ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi 2 ya Pak. Kembali lagi bersama Tetakon Podcast dari Ruang Bicara, kita bangun daerah bersama. Nah, bersama saya Aulia dan juga ada Bapak Ahmad Muhibin. Nah, tadi kita kan sudah bahas tentang lingkungan sampah ya Pak ya. Untuk kali ini nih ada juga kayak keresahan warga tentang PJU ya, penerangan jalan umum gitu tuh. Nah, gimana sih tanggapan Bapak terkait PJU ini Pak? Memang kita juga menyadari tentang keadaan dan juga kebatinan masyarakat ya terkait dengan penerangan jalan umum, bahwa penerangan jalan umum itu adalah infrastruktur penunjang. Alhamdulillah Kabupaten Serang dalam posisi infrastruktur jalan dalam kondisi mantap, hanya saja kurang di infrastruktur penunjang, yaitu penerangan jalan umum. Dalam posisi kita kemarin Komisi 4 melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan, didapati data bahwa kebutuhan PJU untuk menerangi jalan umum kewenangan Kabupaten Serang itu kebutuhannya adalah 27.000 tiang, dan sudah terrealisasi ya 13.000, artinya kurang 14.000. Ada di posisi 13.000 itu posisi PJU yang rusak itu jumlahnya 3.900. Iya. Dari PJU yang sudah terpasang 13.000 itu yang rusak sekitar 30%, 3.900 ya. Dengan rincian 2.000 harus dilakukan pergantian lampu, 1.900 harus dilakukan pergantian kabel, ada kerusakan kabel, ada kerusakan kontaktor dan juga MCB. Artinya kita di Komisi 4 sudah mendorong untuk dianggarkan kegiatan ini rehabilitasi PJU ya, supaya PJU yang sudah terpasang itu nyala kembali, dan itu juga sesuai dengan pernyataan Ibu Bupati Bu Zakiah dalam satu kesempatan. Saya juga baca di berita bahwa Pemkab Serang akan melakukan perbaikan PJU sebanyak 2.000 yang tadi yang ganti lampu. Tapi posisinya ada juga yang 1.900 itu mati, tapi kendalanya karena faktor ada kerusakan kabel, ada kerusakan MCB, dan juga ada kerusakan kontaktor. Artinya dari 13.000 yang sudah terpasang, itu ada 3.900 yang rusak, dan kemudian Ibu Bupati dalam kesempatan, dan juga diliput juga sama media, diwawancari oleh media, bahwa Ibu Bupati berkomitmen untuk memperbaiki lampu yang mati, 3.900 itu di APBD berikutnya. Dan saya juga meminta kepada TAPD dan juga OPD terkait ya, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan juga TAPD harus betul-betul menerjemahkan komitmen, harus betul-betul mampu menerjemahkan keinginan daripada Ibu Zakiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjawab persoalan penerangan jalan umum. Itu yang dari sisi lampu mati ya. Terus kedua, kebutuhan penerangan jalan umum di Kabupaten Serang itu kekurangannya 14.000.
Ini 14.000 ini kan bukan jumlah yang sedikit, Iya, iya. jumlah yang besar dan tentunya juga membutuhkan anggaran yang luar biasa. Saya pikir dengan postur APBD dan juga proyeksi pendapatan yang ada di Kabupaten Serang, saya optimis dalam 5 tahun itu seharusnya kebutuhan 14.000 lampu itu bisa terrealisasi. Sehingga jalan-jalan kewenangan yang ada di Kabupaten Serang itu bisa diterangi oleh penerangan jalan umum sehingga Kabupaten Serang itu bisa menyala, ya bisa menyala, bisa terang karena persoalan jalan yang gelap itu kan menimbulkan banyak hal yang negatif, ya kan potensi kerawanan tindak pidananya juga tinggi akibat jalannya gelap, ya kan. Terus kedua juga potensi kecelakaan juga tinggi, apalagi masyarakat-masyarakat perkampungan itu gimana ya? Dia pakai motor, ya kan, motornya lampunya mati. Untung cuma lampunya doang yang mati. Takutnya motornya juga mati. Nah, Nah, itu ya. tadi untuk terrealisasi ini, jangka waktunya itu kira-kira ada berapa lama sih Pak untuk terrealisasikan tindakan yang akan Eh, dilakukan ini? Ibu Zakiah, kan kita bicara priorisasi. Ibu Zakiah Mm-mm. baru saja dilantik, ya kan. Sekarang lagi fokus untuk ini apa melakukan gebrakan-gebrakan 100 hari kerja. Salah satunya adalah bagaimana kemudian jalan-jalan kewenangan kabupaten itu bisa diterangi, ya kan, lewat dengan dengan penerangan jalan umum. Tentunya ini juga ada perhitungan-perhitungan teknisnya, ada perhitungan-perhitungan anggarannya. Nanti berprogres lah selama 5 tahun. Satu periode itu kan 5 tahun. Hmm. Anggaplah 14.000 dibagi 5, Bagi lima. ya kan? Tinggal 1 tahunnya itu berarti berapa yang harus direalisasikan kalau dibagi rata-rata. Dan itu PAPD dan juga OPD terkait dalam hal ini di Dishub harus betul-betul bisa menerjemahkan apa yang menjadi harapannya Ibu Zakiah, apa yang menjadi motivasinya Ibu Zakiah. Karena Ibu Zakiah itu kan memiliki motivasi untuk bagaimana menciptakan masyarakat Kabupaten Serang ini kan bahagia. Nah, terus menurut Bapak tuh apakah perlu ya ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pengadaan PJU di Kabupaten Serang? Persoalan pengelolaan dan juga pengadaan dalam hal ini belum ada yang saya pikir butuh untuk dievaluasi, ya. Tapi dalam posisi komitmen kita aja untuk melakukan fungsi untuk menganggarkan PJU itu, kan gitu. Makanya kita sebagai orang yang diberikan mandat oleh rakyat untuk ngurusin rakyat sebagai penyelenggara pemerintah daerah itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu kan DPRD dan Bupati, dibantu oleh OPD, kan gitu. Bupati eksekutif, DPRD legislatif, kan gitu. Kita harus berkomitmen gitu. Dalam posisi komitmen itu kita harus diawali dari adil dari pemikiran. Kalau kita adil dari pemikiran, insya Allah kita juga adil dalam perbuatan. Makanya kan butuh komitmen lah. Kita semua yang ada di pemerintahan Kabupaten Serang sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan juga para OPD dan juga TAPD harus punya komitmen untuk menganggarkan anggaran tiap tahunnya. Kebutuhan PJU kita yang belum terpenuhi itu ada 14.000. Kalau di rata-rata 14.000 dibagi 5 itu berapa? Itu dianggarkan. Kan gitu. Diadakan pengadaannya. Dan kemudian lampu yang mati itu kan ada 3.900. Dari posisi yang ada 13.000. Yang mati 3.900. Itu juga harus dianggarkan. Ditempatkan di pagu indikatif. Dan kemudian bisa dilaksanakan. Bisa disahkan dalam APBD kita. Gitu. Sehingga 2026 itu bisa dijalankan pengadaannya sehingga masyarakat Kabupaten Serang dalam posisi butuh penerangan jalan umum itu bisa terrealisasi. Prinsip pemerintah itu kan melayani. Nah, kira-kira untuk sekarang ini udah ada belum sih Pak yang titik-titik daerah yang gelap ini sudah dipasang PJU ini atau? Saya menyampaikan tadi bahwa yang sudah terpasang itu jumlahnya 13.000. Dari kebutuhan 27.000. Ini data dari Dinas Perhubungan. Kekurangannya 14.000. Tentunya ini hasil survei, kemudian hasil inventarisir daripada teman-teman yang ada di Dinas Perhubungan. Sampai pada posisi penerangan jalan umum yang rusak aja ada 3.900 kan kita ketahuan. Dan itu datanya dari Dinas Perhubungan. Berarti sudah ada ya Pak? Dasarnya adalah survei. Dasarnya adalah inventarisir resmi dari dinas. Nah, ini ada sebagai ketua fraksi Gerindra,
apa target jangka pendek yang ingin Bapak capai terkait sampah dan PJU ini, Pak? Terkait masalah sampah seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra, saya diajar oleh Pak Prabowo bahwa kita tuh harus setia terhadap rakyat, ya, harus setia terhadap rakyat. Makanya apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat semaksimal yang kita bisa dengan mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah dan juga sumber daya daerah kita harus lakukan. Dalam posisi ini apa dalam posisi terkait masalah penanganan sampah, saya sudah menyampaikan pendapat saya, menyampaikan gagasan saya. Ya, setidaknya terkait masalah sampah harus dilakukan dua langkah. Pertama, langkah preventif dan kedua, langkah kuratif. Langkah preventif itu salah satunya perlu Bupati untuk mengeluarkan peraturan peraturan Bupati di mana ya dalam isinya itu mengatur tentang aturan bahwa desa apabila mencapai tingkat kekotoran lingkungan akibat sampahnya sekian persen maka akan diberikan sanksi, ya, sanksinya berupa penundaan siltuntif dan juga BHPRD, sehingga pemerintahan desa bisa menggerakkan masyarakatnya lewat gotong royong dan kemudian bisa terciptalah lingkungan yang bersih. Makanya saya bilang tadi bahwa tanggung jawab untuk persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Serang, tapi juga tanggung jawab pemerintahan desa dan juga masyarakatnya itu sendiri. Itu yang terkait dengan Sampah. regulasi. Tapi juga dalam peraturan Bupati juga tentunya harus memberikan apresiasi terhadap desa yang bersih. Iya, Ya kan, terhadap desa yang bersih harus diberikan apresiasi, harus diberikan reward. Bentuk-bentuknya apa? Ya nanti mungkin Ibu Bupati bersama OPD ya kan akan memformulasikan apalah kan gitu. Harapan saya itu harus ada ini dalam posisi langkah preventif harus ada pendekatan kebijakan dan regulasi. Kebijakan regulasi butuh perbuk terkait masalah sampah tadi. Salah satu isinya itu memang terkesan serem sih, tapi memang itulah aturan. Aturan itu sifatnya mau mengatur dan memaksa. ya. Dari aturan yang dipaksa itu kemudian menjadi habit, jadi kebiasaan Jadi- itu. Terus kedua, pendekatan kegiatan. Yang tadi itu yang saya sampaikan bahwa kegiatan literasi dan aksi sosial dan lingkungan. Ini kan berbasis komunitas. Ini kita mendorong komunitas-komunitas masyarakat, semisal siswa-siswi SD, SMP sampai SMA dan kemudian kader Posyandu, kader PKK, ya kan, forum RT, forum RW menjadi subjek perubahan atas terciptanya lingkungan bersih. Dengan cara apa? Dengan cara memproduksi, ya membuat konten-konten yang eh, produktif, konten-konten yang edukatif. Semisal buat komik digital, semisal buat video pendek. Dan posisi ini tentunya ketika diterjemahkan dalam bentuk program APBD, tentunya saya memahami ini berkaitan dengan 3 leading sektor, ya, sasarannya, ya kan, leading sektor lah yang kemudian bisa bertanggung jawab atas hal ini. Pertama Kominfo karena berbasis digital tadi. Karena memang masyarakat kita ini kan dari usia anak-anak sampai dewasa itu kan pegang smartphone. Kita memanfaatkan kesempatan itu loh gitu untuk menjadikan masyarakat itu sebagai subjek sebuah perubahan dengan konsep kegiatan literasi dan aksi. Andai kata memang perlu diperdalam dan kemudian ini bisa diterjemahkan dalam bentuk kegiatan praktis, kegiatan pemerintah Kabupaten Serang, saya punya kok nanti. Saya bisa kok untuk membuat kerangka acuan kegiatan ini. Setidaknya leading sektor Kominfo, Dinas Pendidikan juga DLH ini harus yang menjadi leading sektor untuk kegiatan literasi itu yang langkah preventif dengan dua pendekatan tadi, pendekatan regulasi dan kebijakan, kedua pendekatan kegiatan. Terus ada langkah kuratifnya. Langkah kuratifnya apa? Pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini OPD terkait ya, PU dan juga DLHK untuk menyediakan infrastrukturnya. Semisal ketersediaan TPSA-nya. Kaitan dengan TPSA, ini kan masalah sampah, ini kan masalah kredit gitu loh. Masalah sampah ini kan masalah kredit. Yang masyarakat itu udah nggak sabar lagi gitu. Karena udah kelamaan masalah sampah ini. Makanya kaitan dengan sampah, kaitan dengan sampah, kaitan dengan TPSA, ada dua skema pengadaan lahan atau skema ruslah. Ya, skema ruslah karena Pemkab Serang kan juga punya tanah yang informasinya itu bisa diruslah. Yang cepat sih menurut saya ruslah. Itu kaitan dengan sampah. Terus kedua, kaitan dengan PJU.
kaitan dengan PJU, penerangan jalan umum, tadi sudah saya sampaikan data kebutuhannya. Ada kebutuhan yang belum terpasang itu 14.000. Yang terpasang, kemudian ada rusak itu 30%, sebanyak 3.900. Tolong itu dianggarkan, tolong itu dianggarkan. Ini saya minta TAPD dan juga OPD terkait harus ini dianggarkan. Karena kalau sumpamanya nggak dianggarkan, otomatis kegiatan ini juga nggak ada. Otomatis Betul. masyarakat yang mengharapkan jalannya terang juga kan karena diterang oleh PJU juga akhirnya yang nggak bisa merasakan itu gitu loh. Itu artinya dari semua apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bagi saya kemewahan terakhir seorang kader Gerindra itu adalah ide dan gagasan. Gagasan yang apa? Gagasan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan kemudian kader Gerindra harus selalu mengangkat isu-isu kerakyatan. Dari isu rakyat itulah yang kemudian melahirkan kebijakan yang berdampak manfaat untuk rakyat. Itu. Kita nggak boleh mengkhianati jabatan. Nah, apakah ada statement atau quotes untuk masyarakat yang menonton ini dari Bapak? Terkait untuk ini, pemerintah, saya berharap pemerintah dalam posisi menjalankan tugas dan fungsi itu harus berangkat dari hati, sehingga aksi yang dilakukan itu berdampak manfaat atas pemenuhan harapan daripada rakyat. Dan kemudian untuk rakyat, untuk masyarakat Kabupaten Serang, selalu mendoakan pemerintah Kabupaten Serang supaya selalu berjalan sesuai koridor, bantu kontrol kita juga, agar terjadi check and balances, agar terjadi keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga program-program yang dihasilkan itu bisa berdampak manfaat terhadap masyarakat. Khusus terkait masalah sampah, masyarakat Kabupaten Serang, saya meminta bahwa tanggung jawab untuk persoalan sampah itu bukan hanya tanggung jawab Pemkab Serang, tapi juga tanggung jawab bersama, ya, tanggung jawab Pentahelik, tanggung jawab bersama antara Pemkab Serang, pemerintahan desa, dan juga tokoh masyarakat, dan masyarakatnya itu sendiri. Itu makanya seperti apa yang selalu disampaikan oleh para ustadz, para kiai, ya kan, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, dan kebersihan itu sebagai tolak ukur keimanan satu hamba. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Muhibin sudah meluangkan waktunya serta sudah membolehkan kami bertamu ke rumah Bapak. Semoga obrolan-obrolan kita ini menjadi dorongan untuk pemerintah serta masyarakatnya juga ya Pak ya. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Saya juga mohon maaf apabila ada sikap dan kata yang kurang berkenan. Pada prinsipnya saya apresiasi betul dengan kegiatan podcast, apalagi kalau saya melihat dari tagline-nya dari Ruang Bicara Kita Bangun Daerah Bersama. Kita membangun daerah ini kan harus pentahelik, harus bersama-sama. Dan terima kasih kepada host dan juga para ini. Iya, sampai ketemu di lain waktu ya Pak ya. Terima kasih Pak.